wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar bisnis kelas 1 EMP D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang akan menyampaikan hasil observasi serta analisis kami terkait strategi bisnis dan operasional PT Pertamina. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novela Riani dengan NIM 2442002013, nomor absen 23. Dan saya Audiani Nur Hamidah, absen 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Referdiansyah, nomor absen 14. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua, yang pertama adalah profil perusahaan PT Pertamina, yang kedua struktur organisasi PT Pertamina, yang ketiga job description PT Pertamina, yang keempat program pengadaan SDM PT Pertamina, yang kelima program kompensasi PT Pertamina, yang keenam program pengembangan sumber daya manusia PT Pertamina, yang ketujuh input transformasi serta output PT Pertamina, yang kedelapan strategi rantai pemasukan PT Pertamina, yang kesembilan segmenting, targeting, dan positioning PT Pertamina, yang ke-10 bauran pemasaran, yang ke-11 adalah permodalan PT Pertamina, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, sebelum memahami lebih lanjut terkait strategi bisnis yang ada di PT Pertamina, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait profil dari PT Pertamina. PT Pertamina merupakan sebuah perusahaan negara yang berfungsi dalam sektor energi, khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi. Pertamina berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN, yang berarti seluruh saham atau kepemilikan perusahaan ini dimiliki oleh negara Indonesia. Sebagai BUMN, Pertamina memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perusahaan ini juga bertanggung jawab dalam kegiatan eksplorasi, produksi, distribusi, serta pemasaran energi di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu siapa sih founder dari PT Pertamina ini? Jadi founder dari PT Pertamina ini adalah Bapak Ibnu Sutowo. Adapun struktur organisasi perusahaan PT Pertamina. Jadi struktur organisasi di PT Pertamina ini sangat kompleks karena dirancang untuk mendukung operasional perusahaan sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Dimulai dari holding yang berperan sebagai induk perusahaan yang memimpin dan mengawasi subholding dengan tingkatan paling tinggi, yaitu Presiden Direktur dan CEO. Lalu Vice Presiden Direktur, lalu terdapat direktur di tiap fungsinya seperti Direktur Strategi, Portofolio Usaha Baru, Direktur Keuangan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur SDM, Direktur Logistik dan Infrastruktur, Direktur Pelayanan Korporat. Selanjutnya terdapat holding, sekarang terdapat subholding yang memiliki fokus pada bidang bisnis dengan tanggung jawab operasional yang lebih besar, yaitu upstream subholding, refining dan petrochemical subholding, komersial dan trading subholding, integrated marine logistics subholding, gas subholding, power and energy subholding, AP service atau portofolio. Dengan struktur organisasi yang sangat kompleks ini dan sangat terstruktur, menjadikan perusahaan Pertamina dapat berjalan dengan lancar dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Baik, untuk selanjutnya ada program-program dari PT Pertamina yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pengembangan SDM. Yang pertama ada rekrutmen dan yang kedua ada seleksi. Yang pertama rekrutmen. PT Pertamina menggunakan metode terbuka dan juga tertutup. Metode terbuka dilakukan untuk menjangkau banyak pelamar, yang mana informasi yang dilakukan itu informasi perekrutan lebih mudah dijangkau. Di tahap ini, hal yang pertama dilakukan oleh PT Pertamina yaitu mengidentifikasi kebutuhan perusahaan, seperti pengajuan dari unit atau fungsi yang membutuhkan karyawan. Lalu juga pengajuan secara rinci seperti posisi, kualifikasi, dan juga jumlah karyawan yang dibutuhkan. Lalu mencari kandidat. PT Pertamina mencari kandidat melalui job fair, e-recruitment yang ada di website PT Pertamina, kerjasama dengan universitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengadakan program magang. Program ini dilakukan untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dan juga bagi orang-orang yang baru saja lulus kuliah untuk membangun kompetensi dan juga memperluas wawasan para calon pelamar. Yang kedua ada seleksi.
Pada tahap seleksi, PT Pertamina melakukan seleksi secara sistematis dan juga ketat, lalu juga terstruktur. Pada tahap ini cukup banyak kandidat yang mengundurkan diri karena lamanya proses perekrutan. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat 7 tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi dilakukan untuk memeriksa bahwa calon pelamar memenuhi kriteria ataupun syarat yang diajukan oleh perusahaan. Lalu tes online. Tes online ini merupakan tes kemampuan dasar, dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitif dan juga logika. Lalu ada tes kemampuan umum, pastinya untuk menilai pengetahuan umum. Lalu ada tes kemampuan bidang, untuk mengukur pengetahuan spesifik terkait bidang yang dilamar. Lalu selanjutnya yang kedua ada tes online. Tes online ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama tes kemampuan dasar, dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitif dan logika. Yang kedua ada tes kemampuan umum, dilakukan untuk mengetahui pengetahuan umum dan juga kemampuan analisis. Yang terakhir ada tes kemampuan dasar, dilakukan untuk mengukur pengetahuan spesifik terkait bidang yang dilamar. Lalu yang ketiga ada asesmen kepribadian dan bakat. Asesmen kepribadian dan bakat ini merupakan rangkaian psikotes yang dilakukan untuk membantu HR memahami sifat dan kemampuan kandidat. Ada wawancara online. Dalam tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi motivasi, pengalaman, dan kesesuaian kandidat dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu ada wawancara psikolog, dilakukan untuk mengetahui konsistensi informasi selama wawancara sebelumnya. Lalu yang keenam ada wawancara user, dilakukan oleh manajer dan juga kandidat. Wawancara ini dilakukan secara mendalam yang bertujuan untuk memenuhi apakah kandidat ini memenuhi kriteria di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada medical check up, merupakan tahap terakhir dari proses seleksi, yang mana kandidat harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kandidat siap untuk bekerja dan layak untuk bekerja. Selanjutnya ada program kompensensi. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu upah atau gaji, insentif, dan juga benefit. Yang pertama yaitu upah atau gaji. Upah atau gaji yang ditawarkan oleh PT Pertamina bermacam-macam tergantung dengan posisi yang kita tempati. Sebagai contoh, petugas SPBU dengan gaji 1,9 juta sampai 5,1 juta, pegawai magang dengan gaji 1,76 juta sampai 3,07 juta, lalu customer service dengan 3,35 juta sampai 3,36 juta, dan juga HRD Pertamina dengan gaji sekitar 12,8 juta hingga 13,8 juta per bulan. Dengan berbagai macam gaji tersebut, adapun waktu kerja karyawan di kantor pusat dan unit lainnya. Yang pertama hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 hingga 4 sore, lalu hari Sabtu pukul 8 sampai 12 siang, lalu hari Minggu dan hari libur nasional lainnya merupakan hari libur bagi para karyawan. Dan juga untuk jam operasional SPBU adalah 24 jam di beberapa tempat atau beberapa cabang. Lalu ada insentif. Insentif merupakan penghasil tambahan yang akan diberikan kepada karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang ditetapkan. Insentif yang ada di PT Pertamina yaitu bonus kerja, promosi jabatan, berbagai macam tunjangan seperti tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan lain-lainnya, dan juga insentif proyek. Lalu selanjutnya ada benefit. Benefit merupakan sesuatu hal yang memiliki guna atau faedah bagi karyawan yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Benefit yang didapatkan di PT Pertamina yaitu tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dana pensiun, dan juga peluang kerjasama internasional. Selanjutnya ada program pengembangan SDM, yang mana ada 2, yaitu pelatihan dan juga penilaian kerja. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Beberapa program pelatihan yaitu New Venture School yang berfokus pada pembangunan inovasi bisnis, lalu ada Catalyst Mastery dilakukan untuk membangun keterampilan kepemimpinan bagi pekerja di level Vice President ke atas. Lalu ada Digital Learning yang dilakukan untuk memanfaatkan teknologi dengan mengimplementasikan program pembelajaran digital menggunakan platform digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat luas kapanpun dimanapun dengan mudah. Lalu ada pelatihan pengawas SPBU dilakukan untuk melatih karyawan yang bertanggung jawab dalam mengawasi operasi dan manajemen SPBU, mempelajari prosedur operasi standar, keselamatan kerja,
manajemen persediaan bahan bakar, dan juga pelayanan pelanggan. Lalu ada penilaian kerja. Pertamina mengikuti kriteria penilaian kinerja unggul atau KPKU yang melibatkan evaluasi dalam 7 kategori, termasuk kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan, dan proses kerja. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar bebas ASEAN. Selanjutnya ada penilaian GCG yang dilakukan oleh Pertamina EP secara mandiri maupun oleh pihak independen. Pada tahun 2017, penilaian GCG menunjukkan skor 84,52 dari 100 yang masuk dalam kategori baik, yang mana hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menetapkan tata kelola yang baik dan transparan. Lalu yang terakhir ada ESG, Environmental Social Governance, yaitu Pertamina berhasil menduduki posisi pertama di sub industri minyak dan gas terpadu dengan peringkat risiko ESG menengah dari Sustainalytics. Berlanjut ke materi selanjutnya yaitu input, transformasi, dan output. Input merupakan sumber daya menjadi bahan utama dalam suatu proses bisnis. Input yang dilakukan oleh PT Pertamina adalah rangka mendapatkan jaminan pasokan jangka panjang untuk minyak mentah, produk kilang, dan juga LPG, yaitu Pertamina berencana melakukan pengadaan impor jangka panjang dengan jangka waktu kontrak sekitar 3-5 tahun. Lalu selanjutnya transformasi. Transformasi dalam lingkungan bisnis ialah mengubah sistem, proses bisnis, dan teknologi secara menyeluruh untuk mencapai peningkatan yang dapat terukur dalam efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Implementasi PT Pertamina dalam transformasi di lingkungan bisnis salah satunya yaitu membangun My Pertamina 2.0 yang terintegrasi dengan Link Aja, terintegrasi dengan EDC Android, Customer Profiling, Loyalty Points, e-payments, e-commerce, dan e-vouchers. Lalu yang terakhir ada output. Output yang dihasilkan oleh PT Pertamina terdapat 3 jenis, yaitu BBM, non-BBM, dan juga petrokimia. Yang pertama ada BBM. BBM menghasilkan 5 produk, 5 seri, yaitu yang pertama seri bensin, sebagai contoh Premium 88, Pertalite 90, dan Pertamax Turbo 98. Yang kedua ada seri gasoil seperti Biosolar, Dexlite, dan Pertamina DEX. Yang ketiga ada minyak tanah, yang keempat ada Aftur, dan yang kelima ada IFO atau HSVO dan MFO rendah sulfur. Lalu produk non BBM yang dihasilkan oleh PT Pertamina yaitu LPG, bensin, aspal, green coke, dan juga lube oil base. Lalu yang terakhir ada petrokimia seperti propylene, politam, dan juga kilang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait PT Pertamina. Yang pertama adalah strategi rantai pemasokan. Yang kedua adalah segmenting, targeting, dan positioning. Yang ketiga adalah strategi pemasaran dari PT Pertamina, yaitu menggunakan strategi bauran pemasaran dengan metode 4P. Dan yang terakhir adalah permodalan. Baik, kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu strategi rantai pemasokan. PT Pertamina menggunakan strategi Integrated Supply Chain atau ISC yang memiliki 3 peran utama sebagai perencana dan optimasi terintegrasi, pengadaan penjualan, niaga, dan komersial, serta operasional pasokan dan ekspor untuk keamanan pasokan dan stok minyak mentah, bahan bakar minyak, dan LPG nasional dengan tetap mengedepankan keekonomian. Dalam menjalankannya, ISG memiliki 3 kapabilitas, yaitu yang pertama ada perencanaan dan optimasi. Melaksanakan proses perencanaan dan optimasi hidrokarbon hilir secara terintegrasi dan memastikan proses perencanaan sesuai dengan sasaran perusahaan. Selain itu juga memastikan optimasi inventaris atau persediaan untuk minyak mentah dan produk kilang sesuai melalui penjadwalan pasokan dan distribusi. Yang kedua adalah niaga dan komersial. ISG bertugas untuk mengelola minyak mentah dan melakukan kegiatan impor, ekspor, serta pertukaran untuk produk kilang. Yang ketiga adalah operasional supply dan ekspor. ISG mengelola serta memastikan pasokan dan distribusi minyak mentah dan produk kilang baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan jadwal dengan mempertimbangkan sarana fasilitas dan kondisi di terminal muat dan bongkar di dalam maupun luar negeri. Baik, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting.
PT Pertamina memiliki berbagai jenis produk seperti bahan bakar minyak, pelumas, LPG, produk petrokimia, serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik dan mancanegara, yang dimana target pasar tiap produk berbeda-beda. Di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu pemasaran retail dan pemasaran korporat. Untuk yang pertama ada pemasaran retail. Pemasaran retail menjual produk bahan bakar minyak di sektor transportasi. Untuk pelumas dan LPG dijual pada rumah tangga dan non rumah tangga. Yang kedua ada pemasaran korporat. Pemasaran korporat menjual produk bahan bakar minyak di sektor industri, penerbangan, perkapalan, serta produk non BBM lainnya seperti aspal dan produk petrokimia untuk sektor industri. Yang kedua ada targeting. Untuk pemasaran retail, target pasar PT Pertamina adalah rumah tangga dan non rumah tangga. Sedangkan untuk pemasaran korporat, target pasar PT Pertamina adalah TNI Polri, transportasi penerbangan, transportasi perkapalan, serta berbagai sektor industri. Yang ketiga ada positioning. PT Pertamina memposisikan dirinya sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk berkualitas tinggi seperti bahan bakar minyak, gas, dan energi terbarukan. Identitas ini dibangun melalui komitmen untuk menyediakan produk yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Baik, saya akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu bauran pemasaran. Di sini ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Bahan bakar sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Maka dari itu, PT Pertamina terus berinovasi untuk mengembangkan produknya. Selain itu, mutu produk BBM dan kualitas serta kuantitas layanan yang terjamin serta memenuhi standar internasional. Yang kedua ada price. Pada PT Pertamina, khususnya BBM non-subsidi, memiliki harga yang berbeda-beda. Harga yang diberikan disesuaikan dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Perubahan harga ini disesuaikan dengan harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak. Yang ketiga ada place. PT Pertamina memiliki SPBU, terminal transit, instalasi serta jaringan yang luas di seluruh daerah dan pelosok di Indonesia, yang didukung oleh 7 kilang minyak milik Pertamina maupun sumber dari luar negeri, yang didukung juga oleh infrastruktur yang handal mulai dari truk tangki BBM, pelabuhan, hingga kapal sehingga energi terdistribusi ke seluruh Indonesia dengan lancar. Dan terakhir adalah promotion. Pertamina Loyalty program memberikan promo untuk konsumennya berupa berkah energi Pertamina yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan aplikasi My Pertamina sekaligus sebagai apresiasi kepada konsumen yang senantiasa setia dengan produk-produk unggulan Pertamina. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu permodalan. Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang 100% permodalannya atau kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selaku kuasa pemegang saham. Sebagai perusahaan milik negara, Dewan Komisaris dan Direksi ditunjuk langsung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kuasa pemegang saham. Jadi kesimpulan dari hasil observasi dan juga analisis kami terkait strategi bisnis di PT Pertamina adalah PT Pertamina merupakan perusahaan energi milik negara yang berpusat di Jakarta dan memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi di Indonesia. Pertamina juga mengelola berbagai usaha termasuk produksi BBM maupun non-BBM dan juga petrokimia serta mendistribusikannya melalui SPBU dan layanan digital seperti My Pertamina. Perusahaan ini juga berfokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui rekrutmen, pelatihan, dan juga pemberian gaji yang kompetitif. Dan juga untuk melayani masyarakat, PT Pertamina ini menyediakan produk seperti Pertalite dengan harga yang terjangkau dan terus berinovasi melalui teknologi serta digitalisasi. Semua upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan bersaing di pasar internasional. Sekian hasil diskusi dan juga presentasi kami dari kelompok 4. Apabila banyak kekurangannya, sekian hasil diskusi dan presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.